Halo semuanya, kalian tahu nggak? Dunia lagi ngalamin guncangan teknologi atau digital disruption yang bikin semua kerja kita berubah total. Salah satu ledakan yang paling besar itu TikTok Shop yang sukses bikin toko fisik di pasar konvensional mulai sepi pengunjung. Di tengah perubahan ini, industri skincare lokal justru jadi primadona yang paling pintar buat manfaatin celah buat dapat perhatian pembeli. Dan kita, kelompok dari Kokulikuler Izin Kids, akan membahas semuanya dengan satu perusahaan yang hanya berjualan di online, yaitu Glamazing. Hasil analisis kita, TikTok Shop di tahun 2026 mengubah cara belanja dari mencari menjadi menemukan lewat konten. Brand seperti Glamazing sukses besar karena menguasai algoritma. Namun, ini menguji sila kelima Pancasila, keadilan sosial. Masalahnya, algoritma lebih memihak modal besar untuk iklan dan live non-stop. Jika tidak ada pemerataan, UMKM kecil dan pedagang pasar akan tergilas karena kalah saing secara digital. Intinya, kemajuan ini harus adil agar tidak mematikan ekonomi rakyat kecil. Penasaran bagaimana dampaknya langsung di lapangan? Yuk saksikan cuplikan wawancara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai, ini Kak Nabila. Dia adalah founder dari Glamazing. Baik Bu, sebelumnya kami meminta maaf jika kami mengganggu waktu Ibu. Mohon izin untuk memperkenalkan diri kami. Kami dari kelompok Co-Curricular Moklet Investigation SMK Telkom Malang. Bisa langsung ke pertanyaannya? Silahkan. Pasar yang mempunyai brand seperti kita. Jadi kita mempunyai, di tengah pasar yang padat, tahu kan ya, skincare sekarang itu sangat padat untuk pasarnya. Tapi Glamazing sendiri, visi misinya mendatangkan skincare yang memang belum ada keunggulan-keunggulan lain yang belum didapatkan oleh brand lain. Jadi di tengah padatnya pasar kita melihat celah sesuatu yang memang belum dipenuhi, lalu kita mendatangkan skincare yang diminati oleh generasi muda. Jadi kita mendatangkan skincare yang memang belum ada di pasaran dan kita mendatangkan itu gitu. Jadi visi misinya itu adalah visinya ya, lebih tepatnya mendatangkan skincare yang memang dibutuhkan oleh para remaja. Itu sih fungsinya Glamazing ada di tengah-tengah padatnya pasar. Untuk Glamazing sendiri memang merambah pertama kita di online untuk membangun pondasi yang lebih kuat. Jadi kita membangun brand kita sebagai kokoh dulu di online sebelum merambah ke offline. Strukturnya kita tata lebih rapi, pondasi dan marketingnya kita pelebarkan di online. Kan online sekarang lebih cepat memperkenalkan orang daripada di offline. Di zaman sekarang ya, kalau orang kan dulu datang nih di toko, kalau sekarang kan online customer akan melihat dulu di media sosial. Itu sih tujuan kita. Untuk jaminannya mungkin kita membuat Glamazing semua produknya itu mendapatkan sertifikat dermatologi test. Dan untuk jaminannya sendiri, kesempatan yang besar dari kami sendiri itu adalah Glamazing diproduksi di pabrik sendiri. Jadi kita bisa memastikan untuk glowing yang didapatkan atau kesehatan kulit yang didapatkan dari memakai Glamazing sendiri itu adalah natural dan kita bisa pastikan semuanya aman. Kita memberikan beberapa tahapan untuk customer lebih mendapatkan sisi yang diminta ya, kayak sekarang kan membutuhkan BPOM dan kita Glamazing sendiri itu plus-plusnya semuanya itu mendapatkan hasil lab. Ketika kita mau membeli produk, kita akan menunjukkan hasil lab kita, satu-satu bahannya ada dan ditambah dengan adanya dermatologi test. Jadi untuk mengejar live sendiri itu kita dituntut oleh e-commerce ya, seperti TikTok, seperti Shopee, itu untuk mengejar algoritma. Jadi kita dikasih batasan waktu berapa kali sehari untuk jam live. Seandainya nih kita dikasih waktu tenggat waktu sampai 24 jam live setiap hari untuk mendapatkan algoritma yang tinggi dari mereka. Apabila kita tidak memenuhi standar itu, kita tidak akan diberi algoritma.
Dan permainannya e-commerce itu seperti itu. Jadi makanya kita mengejar live setiap hari untuk menuntut itu ya. Algoritma Glamazing biar selalu tinggi. Baik, jadi kembali lagi ya, karena Glamazing itu diproduksi pada pabrik kita sendiri, kita sudah bisa membaca tingkat seperti bulan-bulan yang akan mendapatkan lonjakan untuk orderan. Itu kita sudah punya datanya. Lalu untuk seandainya kita biaya iklan kita lagi kita tinggikan untuk mengejar traffic, itu juga kita stoknya udah kita perkirakan. Jadi setiap bulannya sebelum faktur dari Glamazing sendiri dikirim ke pabrik, kita sudah bisa memperkirakan berapa banyak untuk pengeluaran setiap bulannya. Jadi kita tidak pernah terkendala untuk stok barang dan tidak pernah kehabisan. Mungkin untuk kendala terbesarnya itu adalah kan 99% bahan baku Glamazing itu kita impor dari Korea. Mungkin kendalanya itu adalah pengiriman bahan baku yang tidak sampai tepat waktunya, kehabisan stok, mungkin itu sih. Untuk kendala lain tidak ada, aku rasa. Untuk perhatian kembali, untuk kita mendapatkan perhatian dari customer, itu adalah apa yang beda daripada skincare yang lain. Contoh nih, Glamazing mengeluarkan produk jumbo. Kayak contohnya mungkin yang kalian pernah tahu, Skin Ditioner, itu kita mengeluarkan 200 ml dengan harga hanya 50 ribuan. Nah itu kan dengan bahan-bahan baku dari Korea dan yang dibutuhkan oleh kulit kita gitu loh. Entah itu perempuan, entah itu laki-laki, dengan harga yang murah. Dan mungkin kalaupun dengan harga yang dengan kualitas yang sama, tapi dengan harga yang hampir sama dengan Glamazing juga, mungkin akan susah nemu di Indonesia. Dan itu mungkin kita first ya, pertama yang punya itu adalah Glamazing. Itu sih kita mencari perhatiannya, caper kepada customer itu adalah pembeda-pembeda dari ingredient, dari segi harga, dari packaging. Itu mungkin iklan yang lebih banyak daripada yang lain, itu sih. Untuk produk yang produk Glamazing yang tidak dimiliki dengan brand lain, harga murah. Kan sekarang kan dengan ekonomi yang seperti ini, dengan ekonomi yang kita bisa katakan melemah di Indonesia, customer itu sekarang pintar membandingkan harga. Nah, Glamazing itu keluar dengan bahan baku terbaik dengan harga yang murah. Bukan sembarang bahan baku dan bukan sembarangan skincare kayak isinya hanya 1% ini, 1% ini. No, kita benar-benar pakai 99% ingredient yang bagus yang dibutuhkan oleh kulit, yang memang disukain dan yang memang dicari oleh customer, tapi dengan harga yang terjangkau, dengan packaging yang lucu, dengan ingredient 99% dari Korea, meskipun itu lokal ya. Lokal juga bisa kita gaung-gaungkan menjadi salah satu pionernya Glamazing untuk tetap dicari customer yang tidak mendukung produk dari, mungkin kita bisa katakan dari negara sebelah. Kita tetap mendukung lokal pride lah ya. Baik Bu, ada pertanyaan bonus. Apakah ada Bu 1-2 patah kata untuk kita dalam bahasa Jawa? Alon-alon, waton kelakon. Pelan-pelan asal tercapai. Mungkin buat adik-adik ini nanti kalau seandainya udah lulus sekolah, mau melanjutkan ke universitas ataupun langsung kerja ataupun ada yang menggapai cita-cita, jangan lupa ketika kita berjalan nih, buat Gen Z nih ya, terutama untuk anak-anak muda yang sekarang yang gampang menyerah, pelan-pelan, yang penting semuanya akan tercapai tujuannya. Jangan karena kita mengandalkan hasil yang instan pada akhirnya kita gagal mencapai tujuan kita. Itu tadi ya, pelan-pelan asal sampai kepada tujuan kita. Oke guys, thank you. Kesimpulannya, fenomena TikTok Shop bener-bener ngerubah cara jualan zaman sekarang. Brand dituntut buat pintar baca data dan terus bermain algoritma supaya tetap kelihatan sama pembeli. Meskipun ada tantangan kirim bahan dari luar negeri dan lain-lain, mereka tetap fokus jualan barang produk murah tapi aman buat anak muda. Ini jadi bukti kalau di zaman digital sekarang, kunci bisnis buat bertahan adalah seberapa cepat mereka beradaptasi.
Namaku Muhammad Rezan. Makasih udah nonton.